3. Tuhan merubah ratapanku. Lihat saudara, kira-kira itu gambar orang yang lagi bersuka cita atau yang lagi berbeban berat? Berbeban berat ya. Berat gak kira-kira? Sangat berat sekali saudara. Nah pertanyaannya pagi ini, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, baik yang di bawah yang di atas, yang tidak punya masalah? Yang tidak punya masalah, yang tidak punya persoalan. Boleh angkat tangan? Saya mau lihat. Bilang sama kanan kiri, ternyata kamu sama-sama saya. Kita semua punya masalah. Kita punya persoalan. Hanya masalah persoalannya satu dan lain berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau tanya. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang karena udah capek banget, hidup ini bebannya berat, tapi pengen pagi ini kata Tuhan, aku mau hidup nggak punya masalah. Yang tidak mau punya masalah, nanti didoakan oleh Pak Gembala, Pak Edi, ada pada ke sini. Yang memang mau hidup tidak punya masalah, angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau perlu 2 tangan. Yuk, ada? Ternyata nggak ada, maunya punya masalah ya semua ya. Oke, puji Tuhan. Oh, ada di atas ada. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bilang sama sebelahnya, mimpi kali ya. Ternyata ada di atas 4 orang saudara. Dia begini-begini. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah kita hidup tanpa punya masalah? Gak mungkin. Pasti ada masalah. Nah yang terakhir Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri baik-baik, pelan-pelan. Lihat ada nggak wajah-wajah pembuat masalah? Nggak ada ya. Di sini semuanya baik-baik ya. Nggak ada yang ngaku. Nah pagi ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita. Bapak Ibu tahu, goncangan yang terjadi masa pandemi ini bukan sebuah goncangan yang membuat manusia itu mampu sanggup menghadapi badai. Sebelum pandemi aja Bapak Ibu, manusia banyak yang tergoncang. Apalagi masuk di masa pandemi. Ini kita sudah masuk di masa pasca pandemi. Bapak Ibu tahu, nggak sedikit perusahaan yang besar yang secara akal sehat itu nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin tutup, tapi nyatanya tutup dan bangkrut. Nah, kita mau belajar sama-sama. Yuk kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Nah, ya. Mazmur 30 ayat 12. Semua baca 2, 3. Aku yang meratap. Kain kabungku telah kubuka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ini adalah Mazmur Daud. Ungkapan hati Daud. Bapak Ibu, ternyata Daud, dia pun seorang raja, dia punya persoalan, punya masalah. Dia bilang apa? Bahwa aku meratap, tapi Tuhan ubah menjadi sebuah tari-tarian. Bahkan kain kabungku Tuhan ganti dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 21 nanti di rumah, ayat ke-13, itu benar-benar puncak beban yang Daud alami. Daud berpura-pura menjadi orang gila di depan raja nggak ada orang di sini. Raja Akis, Bapak Ibu, nanti baca di rumah ya, 1 Samuel 21. Kenapa saudara Daud berbuat demikian? Karena tekanan yang begitu berat yang harus dihadapi. Dia berpura-pura gila. Kenapa? Daud takut mati dibunuh oleh Raja Saul. Lepas dari itu dia masuk ke Gua Adulam. Dia pikir aman, ternyata di Gua Adulam dia ketemu dengan orang-orang stres, orang-orang gila. Justru Bapak Ibu tahu, orang-orang yang stres, orang-orang yang di Gua Adulam itulah yang Tuhan persiapkan menjadi panglima tentaranya Daud ketika Daud menjadi raja di Israel. Tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu saudara, pagi ini bersama Yesus ada jalan keluar.
Kita lihat kebenarannya. Baik. Ini kebenaran yang kita perlu sadari Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaan, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Lagi susah nih, lagi banyak masalah, utang jatuh tempo, masalah bertubi-tubi. Sepertinya udah gak ada yang lupa. Bisa gak tetap bahagia? Iya. Yang bilang bisa, yang bilang gak bisa. Ulang. Memang kalau pagi ini khotbah mesti baik pengulangan, karena baik yang loading. Ya kan, susah signal. Kenapa? Kurang kuotannya. Yang bilang bisa, satu orang di belakang, di atas absen. Yang bilang gak bisa, yang gak ngerti bahasa Indonesia, ditanya melotot aja. Bisa gak? Bisa. Bilang kanan kiri bisa. Hanya masalahnya kita gak tahu caranya. Kenapa kita bilang gak bisa? Bapak Ibu ingat nih, yang menjadi sumber damai sejahtera sukacita kita, yang namanya sumber kebahagiaan kita, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat kita. Yang ketiga mengatakan dengan jelas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku semua di padang yang berumput hijau. Itu Mazmur Daud dia tulis. Bagaimana hari-hari sebelum dia menjadi seorang raja, dulu dia adalah pengangon domba, sampai dia menjadi seorang raja. Dia tetap andalkan Tuhan, dia tetap mencari Tuhan. Amin. Nah, pagi ini kita lihat ada beberapa poin penting yang kita perlu sadari. Baik. Nah, ini dia kuncinya. Ada 4 kunci Tuhan merubah ratapan hidup kita. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua baca 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 4 kunci, ada 4 poin. Bagaimana caranya Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita, beban hidup kita, persoalan kita. Sebab dengan baik, kalau kita ketika punya persoalan, kita punya masalah, kita kalah. Pertanyaannya, apa bedanya dengan orang dunia? Halo? Sama aja. Dunia punya masalah, dia jatuh. Dunia punya masalah, dia selesai. Justru kita anak Tuhan, ketika menghadapi masalah, kita harus keluar menjadi pemenang. Bahkan kita berkata lebih dari pemenang. Bilang kanan kiri, coba kamu lebih dari pemenang. Ada kata di sana biasa, ada kata kekuatan manusia, ada kata Allah setia, ada kata jalan keluar. Ini 4 kuncinya. Bagaimana caranya Tuhan bisa merubah